Di sini saya akan menjelaskan perkembangan fisik anak usia tahun, di mana biasanya pada usia ini mereka ditandai dengan kemampuan merangkak hingga berlari sekitar umur 20 bulan. Saat mereka berjalan, mereka merentangkan tangan ke samping ataupun menahan perut mereka untuk menjaga keseimbangan. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk mendorong dan menarik mainan, bahkan memanjat. Nah, pada saat itu orang tua sebaiknya membantu perkembangan keterampilan fisik si kecil pada saat usia tahun, di mana seharusnya si kecil diajak berlari-lari ataupun berjalan di sekitar rumah, dan jongkok untuk mengambil benda dari tanah atau lantai. Nah, yang kedua, bantulah ia berjalan ataupun melatih dalam melangkah kaki hingga naik ke tangga. Yang ketiga, tempatkan mainan favorit si kecil di ujung ruangan. Yang keempat, jika si ibu berada dalam ruangan, biarkan si kecil berlatih naik ke tempat tidur ataupun ke sofa. Nah, yang terakhir nih, sediakan waktu untuk berjalan di taman untuk melatih anak berjalan ataupun berlari di permukaan yang berbeda seperti lantai, rumput, bahkan pasir. Nah, yang kedua itulah perkembangan anak usia dini yang berumur 2 tahun. Pada usia ini, si kecil yang berumur 2 tahun, pada usia ini biasanya si kecil itu sangat kreatif. Bahkan ia juga bisa menendang bola ke depan, menangkap bola yang bergelinding, melempar bola dengan tangan. Meskipun masih sering jatuh, keseimbangan si kecil menjadi konsisten dari sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan pada umur 2 tahun adalah: 1. Mainkan permainan mengejar si kecil dan berpura-pura untuk menangkapnya. Yang kedua, bicaralah dengan lantang ketika si kecil melihat binatang. Yang kedua, bicaralah dengan si kecil tentang binatang yang berbeda. Yang ketiga, duduklah di lantai berhadap dengan si kecil dan gelinding bola sehingga bolak-balik. Yang keempat, tiuplah gelembung menggunakan pembuat gelembung sabun dan minta si kecil untuk menggelembung dan menangkap gelembung-gelembungnya. Nah, perkembangan fisik pada 3 tahun, biasanya kegiatannya itu seperti letakkan hula hoop dekat si kecil dan doronglah untuk melempar bola ke dalam hula hoop. Nah, yang kedua, ciptakanlah permainan berburu harta karun untuk si kecil supaya dia lebih tertentang. Yang ketiga, ayunkan tali perlahan ke lantai dan mintalah si kecil untuk melompati pada waktu yang tepat. Nah, yang keempat, mintalah si kecil dan teman-temannya untuk duduk dalam melingkar putar musik saat mereka mengoper bola ketika sesuai dengan musik ritmi. Nah, begitu pula pada usia 4 tahun, berbeda pula dengan itu. Anak sudah terampil berjalan, memanjat, melompat, dan bahkan berlari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ceria Teresa Nenggolan, NIM 32131222047. Nah, di sini saya akan membahas tentang pendahuluan, yang dimana pendahuluannya perkembangan fisik motorik anak usia dini memberi si kecil kemampuan yang mereka butuhkan untuk eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Perkembangan fisik anak dimulai dari otot tubuh yang bertambah kuat dan diikuti dengan gerakan yang terkoordinasi secara bertahap. Nah, umumnya masyarakat hidup mengarah pada ekstrovert. Lihat saja sistem sekolah umum yang secara terbuka mendorong partisipasi, budaya kerja yang mendorong orang-orang untuk berjaringan, dan masyarakat yang mempromosikan. Nah, di sini anak-anak yang penyendiri kerap dicap aneh. Itulah sebabnya banyak orang tua yang menganggap anak introvert itu kerap dicap aneh. Itulah sebabnya banyak orang tua yang menganggap anak introvert itu kurang baik ketimbang ekstrovert. Padahal daripada memandang introvert sebagai kegagalan, orang tua harus mulai menghargai kekuatan dan bakat unik di balik introvert. Kenapa anak introvert lebih suka menghabiskan waktu sendiri di lingkungan yang tenang, tidak seperti ekstrovert yang lebih suka berada di keramaian? Penjelasannya adalah neurotransmitter yang mengontrol pusat kesenangan dan penghargaan di otak pada ekstrovert dan introvert berbeda. Semakin ekstrovert bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain dan dunia, semakin mereka menstimulasi pusat penghargaan otak itu dan semakin mereka merasa lebih bahagia dan energi, sedangkan introvert sebaliknya. Nah, di sini ekstrovert menyukai sisi sistematik dari sistem saraf mereka yang menjelaskan mengapa mereka selalu bergairah. Introvert lebih menyukai sisi parasimpatis, sisi yang menanggapi pro kepada menghemat energi dan mengendurkan otot, sehingga lebih tenang dan pendiam. Nah, di sini tanda anak introvert tidak hanya pendiam. Pendiam tidak menjadi satu-satunya tanda seorang anak berkepribadian introvert. Berikut ini ada tanda-tanda introvert. Yang pertama,
lebih menyukai komunikasi dengan satu, pendengar yang baik, lebih menyukai kesendirian ketimbang berbaur, perlu waktu untuk merenungkan pertanyaan sebelum menjawab, seringkali memiliki untuk tidak membagi emosi mereka, memiliki kesadaran diri yang tinggi, belajar dengan baik melalui observasi, cenderung diam dalam lingkungan sosial yang ramai, lebih suka menonton permainan atau aktivitas sebelum bergabung, berkonsentrasi secara mendalam, dan yang terakhir memiliki aktivitas dengan hati-hati. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa sifat tidak percaya diri pada seorang anak atau biasa kita sebut dengan introvert adalah suatu sikap di mana anak tidak senang berbaur dengan orang lain dan lebih suka menyendiri. Hal ini dikarenakan adanya situasi tertentu ataupun kejadian tertentu yang pernah dialami seorang anak tersebut, sehingga ia memilih untuk menyendiri dan tidak mau berbaur dengan orang lain. Dia hanya mempunyai sedikit teman. Senang menghabiskan waktu sendirian adalah sikap yang mungkin orang lain pikirkan bahwa anak yang memiliki kepribadian suka menyendiri artinya sebagian individu yang tidak memiliki kehidupan yang menyenangkan di dalam dirinya. Namun, bagi anak yang bersifat introvert ini menghabiskan waktu untuk diri sendiri merupakan hal yang menyenangkan, yang dimana ia lebih melakukan hal-hal yang ia sukai tanpa harus memikirkan kritik orang lain. Yang selanjutnya yaitu tentang saran. Di sini kami ambil saran dari judul rekayasa ide kami, yaitu pertumbuhan fisik pada anak usia dini atau bisa disebut juga introvert, yang dimana kami mengajukan saran bahwasannya agak membuat diri dia menjadi tersudutkan, lebih menjadikan diri untuk bisa percaya diri dan mengembangkan hal-hal yang baik yang ada di dalam dirinya, seperti kemampuannya, yaitu karya-karya yang ia miliki atau yang ada di dalam dirinya seperti menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Saran yang berikutnya yaitu jika ada hal-hal yang ganjil di dalam diri, jika ada yang mengucilkan, ada yang menyinggung, atau hal lain sebagainya yang tidak mengenakan di diri sendiri, introvert harus bisa terbuka kepada orang tua, yang dimana harus menjadikan orang tua ini sebagai tempat bertukar pikiran atau bisa disebut juga sebagai curhat, yang dimana bisa menjadikan solusi agar anak introvert ini bisa lebih percaya diri dan menjadikan dirinya untuk bisa mengembangkan hal-hal yang positif yang ada di dalam dirinya.